Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini aku bikin video tentang apa bedanya kuliah S1 dengan S2. Nah, kuliah S1 seperti yang kita tahu adalah kuliah jenjang sarjana, yang dimana durasi waktu kuliahnya ini bisa 3-4 tahun. Kemudian untuk kuliah S2 itu adalah kuliah jenjang magister, dimana lama durasi belajarnya itu kalau di Indonesia ini bisa hingga 2 tahun. Kemudian untuk yang luar negeri itu biasanya ada yang durasinya ini 1 tahun, jadi lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Kemudian ada juga yang durasi belajarnya 2 tahun. Nah, langsung aja kita ke perbedaan kuliah S1 dan S2 ini apa sih? Nah, yang pertama, kalau di tingkat S1 kita belajar untuk berpikir, membaca, berpendapat, dan berbuat dengan dasar ilmiah yang bisa dibuktikan. Sehingga perilaku, cara berpikir, pendapat yang awalnya kata orang atau pokoknya yang lebih condong kepada ego mulai dikikis. Nah, di jenjang S1 kan kita mulai diperkenalkan yang namanya tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan ilmiah. Nah, mau di jurusan apapun itu. Nah, sedangkan kalau misalkan di S2 ini, kita belajar untuk lebih mendalami setiap materi dan ilmu yang telah kita dapat. Setiap pendapat, berpikir, membaca berdasarkan metode ilmiah yang ada, bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Nah, bedanya kalau S1 ini kita diperkenalkan, kalau bahasanya adalah kita dikenalin sama materi-materi kuliah gitu. Kalau jenjang S2, materi jenjang S1 ini jadi modal kita untuk kita belajar materi yang lebih dalamnya di S2. Nah, S2 ini dia biasanya lebih spesifik lagi. Kalau misalkan contohnya untuk saya jurusan pendidikan matematika, sebenarnya untuk S1 saya mengambil pendidikan matematika, kemudian lanjut S2 mengambil matematika murni. Matematika murninya ini mengambil penjurusannya lagi, ini adalah kombinatorik. Jadi waktu pas S2 ini udah belajarnya matematikanya khusus ke yang kombinatorik, itu pun yang dipelajari cukup kayak aljabar dan analisis, yang itu menjadi modal bagi semua peminatan atau semua jurusan matematika yang ada. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya, untuk bedanya S1 dan S2 di poin yang pertama ini, untuk teman-teman yang lanjut ke jurusan yang sama, nah materi di S1-nya itu perlu untuk teman-teman pahami, karena ini akan menjadi modal untuk S2-nya, jenjang S2-nya di jurusan yang sama. Namun bagi teman-teman yang kalau misalkan S2-nya mau ke jurusan yang berbeda, nah tapi pasti akan lebih banyak effort. Jadi kayak teman-teman perlu untuk berusaha lebih lagi, karena tentu berbeda dengan teman-teman yang jurusannya sama sewaktu S1 belajar 4 tahun dengan teman-teman yang misalkan S1-nya berbeda dengan jurusannya S2. Nah, perlu effort lebih lagi untuk belajar modal S1-nya, karena di S2 ini kita langsung belajar materi dengan modal pemahaman kita di S1 gitu. Jadi bahasanya kayak saya kuliah matematika murni dan S1-nya pendidikan matematika, namun saat S2-nya saya harus belajar lebih giat lagi, harus berusaha lebih keras lagi dibandingkan teman-teman yang satu jurusan, yang S1-nya dari jurusan yang sama. Nah, karena di S2-nya beneran yang namanya materi lebih ke materi matematika murni saat S1-nya itu benar-benar terpakai gitu. Nah, karena saya tidak mendapatkan materi S1 di jurusan matematika murni, karena itu saya harus belajar di luar tentunya, selain di perkuliahan S2-nya. Kemudian yang kedua adalah kita belajar mempraktekkan. Kalau S1 itu kita belajar mempraktekkan metode ilmiah yang kita pelajari dari semester 1 dalam sebuah proyek penelitian. Nah, ini mungkin udah ya, untuk teman-teman yang nonton video ini pasti
udah mengalami yang namanya mengontrak mata kuliah yang tentang proyek penelitian, yang dimana teman-teman diajarkan oleh dosen untuk metode penelitian itu seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk S2 kita belajar mempraktekkan maupun mengkombinasikan teori-teori ke dalam bentuk nyata, bukan sekedar konsep seperti saat S1. Sehingga kalau S2 kan nama tugas akhirnya tesis. Nah, jadi pas tesis ini kita benar-benar mampu mempertahankan dan bertanggung jawab pada setiap bagian tesis. Nah, kalau pas S1 kita bahasanya, S1 kan tugas akhirnya skripsi ya. Skripsi ini lebih ke kita belajar untuk membuat penelitian dan merancang atau menuliskan hasil penelitian ke dalam bentuk skripsinya. Nah, kalau untuk tesis ini kita udah yang namanya pernah pengalaman membuat penelitian, jadi kita menggunakan kombinasi teori yang lebih bahasanya adalah penelitiannya di atas skripsi. Kita mengkombinasikan teori-teori yang ada, nah, untuk membuat suatu hasil penelitian yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa untuk searching perbedaan apa itu skripsi, tingkatan penelitiannya antara skripsi dan tesis itu seperti apa. Nah, pasti teman-teman akan melihat ada perbedaan di sana, bahwa tesis akan lebih banyak mengkombinasikan teori-teori yang udah ada. Nah, kemudian saat S1 dalam sebulan dosen dan mahasiswa bisa membahas lebih dari satu topik. Umumnya per topik akan memakan waktu selama 1-2 minggu saja. Jika topik terasa lebih sulit, dosen akan memberikan waktu tambahan untuk mengulas kembali. Namun kalau topiknya dirasa cukup, maka dosen dan mahasiswanya akan berganti dengan topik lain. Nah, sedangkan untuk S2, perkuliahan S2 ini membahas setiap topik dengan lebih intensif dan spesifik. Jadi saat memilih program kuliah, pastikan untuk benar-benar sesuai dengan passion. Nah, hal ini untuk menghindari rasa jenuh dan menurunnya semangat pada tengah-tengah masa kuliah karena membahas topik dengan sangat mendalam dan detail. Nah, jadi untuk S1 itu dia mata kuliahnya masih, SKS-nya ini masih bentuknya kecil, masih bahasanya mata kuliahnya ini kita belajarnya masih semacam kulitnya. Namun kalau untuk S2 itu setiap mata kuliahnya, SKS-nya ini dia lebih banyak dari SKS yang S1. Jadi misalkan S1 ini mata kuliahnya masih ada yang 2 SKS, nah untuk S2 ini mata kuliahnya adalah 3 SKS. Nah, 3 SKS di S1 dan S2 ini berbeda, beneran berbeda, yang dimana saya alami ketika kuliah di ITB gitu ya, dimana saya alami ketika kuliah di ITB jurusan matematika murni. Jadi 3 SKS-nya ini beneran menguras waktu, karena dalam seminggu ada 2 kali pertemuan, tapi ada tugasnya, kemudian untuk memahami materinya kita perlu waktu yang lebih banyak, kemudian tentu materinya lebih banyak lagi dari S1, dan materinya lebih sulit lagi tentunya dari S1. Dan sewaktu S1 itu kita bisa mengontrak sampai 9 mata kuliah. Sewaktu S1 itu kita bisa mengontrak sampai 24 SKS, dan itu kita masih mampu. Nah, sedangkan kalau S2 itu kita kayak 15 SKS aja itu udah benar-benar banyak gitu. Dan kalau saya di ITB bahkan saya cuman mampunya ini 9 SKS gitu, nggak mau untuk 12 SKS atau 15 SKS, karena satu mata kuliahnya ini benar-benar kita menghabiskan banyak waktu gitu, menghabiskan banyak waktu dalam belajarnya, tugas individu, tugas kelompok, tugas proyek dan sebagainya. Dan memang materinya emang perlu banget waktu banyak untuk kita. Untuk jenjang S1 itu biasanya kita lebih banyak menghabiskan waktu berada dalam kelas. Pada tingkat ini mahasiswa kebanyakan mendengarkan dosen memaparkan materi
Namun tetap ada beberapa aktivitas atau tugas yang mengharuskan untuk melakukan praktik supaya mengimbangi ilmu yang telah mahasiswa dapat. Sedangkan kalau perkuliahan S2 itu umumnya nggak banyak dilakukan kegiatan yang mengharuskan mereka menghadiri kelas, meskipun tergantung pada program dan mata kuliah yang mahasiswa ambil. Cara belajarnya lebih banyak melakukan analisis dan mencari solusi dari studi kasus. Nah, dari yang saya alami itu perbedaan S1 itu materinya kita masih yang namanya diberikan oleh dosen. Nah, sedangkan untuk S2 dosen memberikan kita lebih ke pemantiknya, dan untuk bagian yang isi lebih lanjutnya itu kita ditugaskan untuk diskusi atau kita presentasi, kemudian pokoknya kerja kelompok di luar kelas. Nah, contohnya kayak kembali lagi karena saya jurusan matematika, jadi waktu pas S1 ini mata kuliah aljabar, nah itu masih diajarkan oleh dosen aljabar, tentang materi aljabarnya seperti apa. Nah, sedangkan untuk S2 itu udah yang namanya dibagi materi setiap orang. Nah, nanti tiap mahasiswanya mempresentasikan teoremanya, meskipun itu belum diajari oleh dosen, tapi kita di situ kayak melatih diri kita untuk bisa mandiri menganalisis teorema yang ada dan presentasi di depan teman-teman, yang dimana kita harus bisa menguasai apa yang kita presentasikan meskipun itu belum diajarkan oleh dosen, dan kita beneran yang namanya diajarkan mandiri dalam belajar, dalam mencari sumber dimanapun, atau umumnya mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis. Komposisi kuliahnya terdiri dari 60% teori dan 40% praktek. S2, proporsi waktu terpakai untuk melakukan belajar mandiri, melakukan riset, dan mengerjakan tugas yang tingkat kesulitannya lebih tinggi itu lebih banyak. Jadi bahasanya prakteknya kita lebih banyak dibandingkan dengan teori yang dipaparkan oleh dosen. Jadi lebih banyak kita yang aktifnya kalau S2 itu. Nah, namun mahasiswa juga bisa memilih lebih suka kelas yang banyak interaksi dengan dosen atau melakukan riset tersendiri. Nah, kalau S2 ini, kalau di ITB gitu ya, kita bisa memilih S2 yang reguler, yaitu kita masih ada kontrak mata kuliah, masih mempelajari mata kuliah sama seperti S1. Ada yang namanya S2 atau bahasa Inggrisnya ada Magister by Research. Jadi kita melakukan kuliah S2, tapi lebih banyaknya adalah kita melakukan penelitian. Nah, adapun kalau misalkan kita perlu modal suatu materi yang ada di penelitian kita bisa masuk gitu ke kelas-kelas tertentu gitu. Namun kita tidak diharuskan untuk mengontrak mata kuliah di kelas tersebut. Nah, selanjutnya, tugas yang harus mahasiswa S1 kerjakan biasanya melibatkan berbagai tugas menulis, proyek kelas, dan tugas mata pelajaran khusus lainnya, serta sejumlah kursus yang masuk dalam syarat wajib kelulusan. Skripsi adalah tugas akhirnya, tentu. Mahasiswa menggali, menganalisis, dan memecahkan fenomena yang ada berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Kemudian sedangkan untuk S2, kuliah S2 ini lebih mengarah pada spesialisasi tertentu. Nah, tentu ya karena S2 kan kita mengontrak mata kuliahnya yang lebih peminatan lagi, bahasanya yang lebih spesifik lagi, kita mau mendalami di mata kuliah yang mana. Kemudian untuk mendapatkan gelar magister, tugas akhirnya namanya adalah tesis. Mahasiswa harus membuat sebuah karya tulis dengan mengembangkan teori. Di samping itu, tingkat kesulitan setiap tugas yang mahasiswa terima pun berbeda. Nah, karena setiap orang punya penjurusannya masing-masing, mereka punya passion, mau pendalamannya di apa. Jadi kayak aku di kombinatorik, ada juga teman aku yang di matematika, industri, dan keuangan. Itu kita punya kesulitan yang berbeda gitu. Kemudian tentu di tesisnya itu kita sangat berbeda gitu. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, lingkungan kelasnya sangat berbeda. Saat menempuh program S1 umumnya ada kelas besar dan kelas kecil. Sedangkan kalau kuliah S2 itu ada kelas berukuran kecil, advanced discussion, dan kelas mentoring dengan profesor. Nah, yang aku alami perbedaan dengan S1 dan S2, S1 ini masih
kita masih ada yang namanya ngontrak mata kuliah dengan kelas besar, yang dimana biasanya dosen lebih sulit untuk mengenali kita satu persatu karena kelasnya besar, banyak mahasiswanya, lebih banyak dibandingkan kelas S2. Nah, kalau S2 ini biasanya kalau di ITB, di matematika, karena udah dibagi penjurusannya setiap orang beda-beda, tentu mata kuliah yang diambilnya beda-beda, jadi kelasnya ini termasuk ke dalam kelas kecil atau di bawah 20 orang atau bahkan di bawah 10 orang gitu dalam satu kelasnya. Nah, kemudian kalau S2 ini karena mahasiswanya sedikit, tentu dosennya lebih cepat gitu untuk mengenali kita, dan bahkan ngerasanya tuh kalau S2 itu lebih cepat gitu untuk akrab dengan dosennya, dan kita lebih mudah gitu untuk kalau mau featuring, melakukan penelitian bareng gitu, bisa ngobrol lebih mudah gitu bisa berbicara dengan dosennya lebih mudah. Nah, apalagi ya perbedaannya, yang pasti pokoknya overall gitu ya, perbedaan S1 dan S2 ini, S2 ini benar-benar yang namanya kita belajarnya lebih serius lagi, karena beratnya materi itu udah lebih naik lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman S1-nya misalkan belum terlalu serius, nah S2 ini teman-teman perlu untuk lebih serius lagi, karena materi yang diberikannya itu adalah materi yang perlu untuk kita fokus, untuk mendalami, untuk lebih banyak berpikir kerasnya gitu, lebih banyak gitu dibandingkan dengan S1. Nah, kemudian ini ada pendapat dari teman-teman aku tentang perbedaan kuliah S1 dan S2. Itu S1 kayak kita dikasih materi buat kerja, nerima materi dari perkuliahan, dipakai seakan-akan kerja akan dipakai ini loh. Kalau S2 karena kita mau berkecimpung di bidang itu, di bidang yang mau kita dalami, yang tingkatnya advance, kita juga nggak hanya nerima teorema, tapi kita mencari kenapa seperti itu, berusaha memahami teorema, bagaimana awal mulanya, bagaimana cara membuktikannya, aplikasinya, dan apa nanti yang dapat dikembangkan dari sana. Nah, ini adalah pendapat dari teman-teman saya dari jurusan matematika. Mungkin ada relasinya dengan jurusan yang lain, cuman yang dibahasnya mungkin bukan teorema. Kalau di matematika kita membahasnya teorema. Nah, mungkin cukup sekian dari aku yang bisa aku paparkan mengenai perbedaan S1 dan S2. Kalau untuk lebih ke perbedaan SKS, bedanya S1 dan S2 secara mata kuliah, SKS, itu teman-teman bisa searching di Google pendaftaran S2, itu biasanya nanti ada info-infonya tentang S2 ini isi materinya apa aja, kemudian SKS-nya ada berapa. Kemudian teman-teman juga bisa kalau mau tahu untuk S2 itu seperti apa, kalau di ITB itu untuk jurusan matematika bisa dilihat video kelas S2, itu ada biasanya dosen di ITB yang cukup terkenal gitu di Indonesia, biasanya suka sharing atau upload video saat kelas S2. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat aku paparkan. Mohon maaf sekali masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.